Ya, hari ini kita memperingati Pentakosta. Pentakosta artinya hari yang ke-50. Dihitung mulai Tuhan Yesus bangkit dari kematian, kemudian ada 40 hari dia masih ada di dalam muka bumi. Nah, setelah 40 hari itu dia naik ke surga. Dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian maka Roh Kudus dicurahkan. Itulah Pentakosta, hari yang ke-50, yaitu pencurahan Roh Kudus. Mari kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ya, PowerPoint saya tadi rusak di GB Ambengan. Ya, puji Tuhan, ini ada. Ya. Mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kalau ibu bapak sekalian tidak berkeberatan, saya undang semua berdiri. Kita menghormati firman Tuhan yang adalah Tuhan sendiri. Puji Tuhan. Mari kita membaca dengan suara yang keras, dengan suara yang nyaring. Sebab iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Ya, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bumi keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Silakan duduk. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa Roh Kudus itu luar biasa dalam kehidupan orang percaya. Gereja ada, gereja lahir, gereja berdiri, gereja bertumbuh, berkembang, bermultiplikasi, melipat ganda. Itu semua karena karya pekerjaan Roh Kudus. Karena kalau bukan karena karya pekerjaan Roh Kudus, maka tidak akan ada gereja yang berkembang seperti saat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa Roh Kudus itu sangat berperan di dalam kehidupan orang percaya. Nah, kita membaca setelah murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, pada the Pentecostal experience, pengalaman Pentakosta itu, murid-murid yang dulunya penakut, saudara, dulunya pengecut, mereka adalah orang yang pecundang. Tetapi setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka menjadi berani, menjadi radikal, menjadi militan. Rasul Petrus sekali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Wow, amazing, luar biasa, saudara. Begitu juga kita orang percaya di akhir zaman ini, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan menjadi orang Kristen yang militan. Kita akan radikal. Kita akan bersemangat untuk memberitakan kabar baik, sehingga lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema hari ini adalah peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Apa, saudara? Peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita tadi sudah membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang keempat, bagaimana
rasul-rasul itu menjadi berani. Dalam Kisah 4 ayat 19, ketika mereka dilarang untuk memberitakan tentang Yesus, mereka menjawab, Petrus dan Yohanes, coba pikir sendiri, apakah aku harus taat kepada manusia atau taat kepada Allah? Mereka menjadi berani, saudara. Pemerintah juga dilawan karena mereka ini menjadi militan, berani, saudara. Itu sebabnya kita harus penuh dengan Roh Kudus. Mengapa, saudara, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Saya ingin membagikan kepada saudara. Ada 3 hal, kalau paling tidak ada 3 hal yang akan kita rasakan dalam hidup kita. Kenapa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama, saudara, kita dipenuhi oleh Roh Kudus untuk mengubah karakter kita, saudara. Karakter kita ini harus baik. Almarhum pendeta besar Billy Graham berkata, when wealth is lost, nothing is lost. Kalau kekayaan itu hilang, tidak ada yang hilang. When health is lost, something is lost. Jikalau kesehatan kita hilang, maka ada sesuatu yang hilang. But when character is lost, kalau karakter itu hilang, all is lost. Semuanya hilang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, supaya kita memiliki karakter yang luar biasa. Nah, Roh Kudus itu digambarkan, salah satu adalah seperti burung merpati. Sifat burung merpati itu tidak punya empedu, artinya tidak ada kepahitan. Cinta setia, bersih, damai, lemah lembut, tidak suka menyakiti. Sekalipun diduka citakan, Roh Kudus tidak mungkin marah. Tetapi jangan sampai menghujat Roh Kudus. Itu tidak akan diampuni. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kecenderungan manusia adalah negatif, saudara. Manusia itu suka malas, suka bosan, suka mengeluh, ngomel, marah, dusta, bohong, suka tersinggung, juga suka iri hati, dendam, dengki. Itu sifat negatif dari manusia. Tetapi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka sifat-sifat yang buruk ini akan dihilangkan oleh Tuhan. Kita menjadi orang yang ciptaan baru. Saudara, mari kita minta Roh Kudus mengubah sifat buruk kita, sehingga menjadi serupa dengan sifat Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Amin. Berapa tahun yang lalu visi kita adalah changing like Christ. Berubah seperti karakter Yesus. Dan yang terakhir visi kita adalah be like Christ. Menjadi seperti Kristus. Sampai saat ini kita harus terus belajar untuk menjadi seperti Yesus Kristus yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kelembutan dan rendah hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingat, saudara, bagaimana Tuhan Yesus itu pernah, saudara, mengecam orang-orang yang melayani. Tapi kita baca dulu sebelumnya, kita baca dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 buah roh, tapi bukan buah-buah roh, tapi buah roh dengan 9 rasa. Inilah sifat Kristus yang harus kita teladani. Sekali lagi, inilah buah roh. Kita harus belajar kasih. Berapa banyak sekarang kita seolah-olah mengasihi, tetapi sebetulnya tidak, saudara. Berapa banyak kita ini mengalami, saudara, duka cita, walaupun kita harus memiliki sukacita. Sehingga tidak ada lagi damai sejahtera, apalagi kesabaran. Ini ilmu tingkat tinggi, saudara. Ya, kita harus memiliki sifat apa? Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mari kita minta Roh Kudus memenuhi kita, supaya karakter Kristus ini ada dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, puji Tuhan, saya yakin percaya
Bagaimana Tuhan Yesus pernah mengecam hamba-hamba Tuhan yang melayani luar biasa, saudara. Kita membaca dalam Matius 7 ayat 22 dan 23. Dikatakan pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Wah, ini luar biasa, bisa bernubuat demi nama Yesus. Tapi zaman sekarang banyak orang yang bernubuat, membuat-buat sendiri. Lalu dikatakan dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Wow, luar biasa bisa membuat mujizat, saudara. Nah, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengapa orang yang melayani Tuhan yang luar biasa, tetapi Tuhan berkata, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Saudara, karena karakter mereka tidak berubah. Walaupun pelayanannya hebat, saudara, tetapi karakternya seperti dulu. Yang tinggi hati, tetap sombong. Yang tidak kenaan, tersinggungan, tetap seperti itu, saudara. Itu sebabnya miliki karakter di dalam Yesus Kristus dalam hidup kita. Saudaraku, saya ingin sampaikan kepada saudara, walaupun saudara punya banyak uang, punya kedudukan yang tinggi, punya titel berderet-deret, tetapi selama karakter saudara tidak berubah, tidak menjadi ciptaan baru, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Yang paling penting dalam hidup kita adalah karakter. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus itu yang bisa mengubah karakter kita. Amin, saudara. Sifat manusia kurang baik, itu dari sononya. Tetapi kalau kita percaya, memiliki karakter Yesus, kita akan berubah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, mengapa kita harus penuh dengan Roh Kudus? Supaya karakter kita berubah, ya, menjadi sama seperti Kristus. Be like Christ, yang penuh dengan kelemah lembutan, rendah hati, penuh dengan belas kasihan, compassion. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita penuh Roh Kudus supaya menjadi saksi Tuhan. Ya, kita percaya kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus menyelamatkan orang lain dengan menjadi saksi Tuhan. Lukas 24 ayat 48 berkata, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Tuhan Yesus pernah berkata, you are the light of the world. Engkaulah terang dunia, engkaulah garam dunia. Rasul Paulus berkata, engkau surat yang bisa dibaca, surat terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Ini karakter yang luar biasa supaya kita boleh menjadi saksi Tuhan. Saudara, kita harus bertanggung jawab atas mandat yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi semua bangsa muridnya. Dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan, Goye, pergilah kamu, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarkan kepada mereka untuk melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam. I will be with you till the end of time. Untuk itu, saudara, kita perlu dipenuhi Roh Kudus supaya kita menjadi saksi Tuhan dan menerangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Amin, saudara. Kita harus menjadi saksi Tuhan. Saya rindu saudara semua menjadi saksi Tuhan dan membawa jiwa-jiwa baru ke tempat ini. Puji Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Luar biasa. Kita harus menjadi saksi Tuhan. Saya ingin menyampaikan sebuah cerita buat saudara. Satu hari di Amerika ada seorang tentara yang berdiri di pinggir jalan untuk minta tumpangan, ya, hitchhiking, saudara.
Banyak mobil yang lewat, saudara, tapi tidak pernah berhenti. Tapi satu kali ketika dia minta tumpangan, ada sebuah mobil mewah, mobil limusin, saudara, tiba-tiba berhenti di hadapannya. Dan dia membuka kaca jendela pemilik mobil ini dan berkata, "Silakan Pak, masuk." Dia senang, saudara. Kemudian tentara ini masuk. Lalu mereka berkenalan masing-masing, namanya, alamatnya, tujuannya kemana. Kemudian Roh Kudus membisikkan kepada tentara ini, "Kamu ceritakan tentang kasihku yang menyelamatkan." Tapi tentara ini tidak mau. "Aku ini diberi tumpangan, sudah untung. Padahal ini melanggar hukum. Kalau aku nanti diturunkan, gimana?" Dia tidak mau, saudara. Tetapi Roh Kudus terus mendesak dia supaya dia bersaksi. Kemudian dia berkata, "Bapak, bolehkah saya berbicara yang lebih pribadi?" "Oh, silakan," katanya. "Silakan." Lalu tentara ini berkata, "Pak, seandainya Bapak besok meninggal dunia, apakah Bapak masuk surga atau masuk neraka?" Kaget, saudara, pemilik mobil ini dan berkata, "Sebelum saya tadi memberi tumpangan kepada kamu ini, aku sudah berpikir, kalau aku besok meninggal, aku masuk neraka atau masuk surga. Kok pas?" katanya. Kemudian tentara ini berkata, "Pak, saya ingin memberitahukan jalan kepada Bapak tentang jalan ke surga." "Oh ya, saya senang sekali." Dia berkata, "Pak, orang yang bisa masuk surga itu karena dia sudah dibasuh oleh darah Kristus, maka dia boleh masuk surga. Dan keselamatan itu tidak ada di dalam nama lain. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita bisa diselamatkan. Hanya Yesus yang dia berkata, ego emi he hodos kai he aletea kai he soe." Dia berkata, ego emi, itu artinya hanya aku dan aku satu-satunya dan tidak ada yang lain. Hanya Yesus jalan satu-satunya untuk kita mendapatkan keselamatan. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. "Oh begitu ya?" "Iya Pak." Dia tertarik, saudara. "Bapak, bisakah saya didoakan untuk menerima Yesus?" "Oh boleh." Kemudian dia meminggirkan mobilnya ke tepi jalan. Lalu dia mulai menginjili dan mendoakan bapak pemilik limusin ini, saudara. Nah, setelah didoakan dalam nama Yesus, dia bersuka cita. Kemudian berkata, "Bapak tahu, hari ini adalah hari yang luar biasa. Sebab sebelum saya memberi tumpangan kepada Bapak, saya berniat untuk membunuh diri. Tapi saat ini, saya sudah mendengar tentang Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sungguh luar biasa. Hari ini adalah hari perkenanan buatku. Luar biasa." Lalu mereka sampai ke satu tempat yang harus berpisah. Lalu dia berkata kepada tentara itu, "Pak, nanti kalau satu saat Bapak mau pergi ke Chicago lagi, ya, ke Chicago di Amerika Serikat, bertemulah dengan saya. Ini alamat saya." Dia memberikan sebuah kartu nama, saudara. "Oh ya Pak, terima kasih." Mereka berpisah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, singkat cerita, 5 tahun kemudian, tentara ini mau pergi ke Chicago, saudara. Kemudian dia ingat, dulu aku diberi kartu nama oleh Bapak yang memberi tumpangan hitchhiking kepadaku. Aku akan pergi ke sana. Setelah sampai di alamat itu, dia kaget, saudara. Sebab itu adalah perusahaan raksasa di sebuah pencakar langit, saudara. Lalu dia menemui security, satpam. Dia berkata, "Pak, saya mau berjumpa dengan pemilik kartu nama ini." Satpamnya kaget, saudara. "Loh, Bapak punya kartu nama ini? Dari mana?" "Saya diberi orangnya sendiri.
katanya. Oh gitu. Oh ya silakan, naiklah ke lantai yang paling atas dan belok ke kiri, Bapak ketemu dengan sekretarisnya. Baik, lalu dia naik ke lantai yang paling tinggi. Dia berjumpa dengan seorang ibu, sekretarisnya. Bu, saya mau berjumpa dengan pemilik kartu nama ini. Setelah dilihat, betapa kagetnya, saudara. Sekretaris ini berkata, Bapak kok punya kartu nama ini? Loh, panjang Bu ceritanya. Saya diberi sendiri oleh Bapak itu. Oh ya silahkan. Tapi Bapaknya tidak ada. Maukah ketemu dengan istrinya? Oh boleh. Lalu dia diantar masuk berjumpa dengan istrinya. Kemudian dia cerita tentang bagaimana dia bersaksi ketika dia diberi tumpangan di mobil itu. Lalu meledaklah tangis ibu ini. Saya kira bertahun-tahun saya berdoa, tetapi tidak ada jawaban. Saya ingin suami saya diselamatkan, tetapi dia tidak mau. Lalu istrinya itu bilang, saya marah kepada Tuhan. Kemudian meninggalkan, tidak mau ke gereja lagi. Tapi sekarang setelah mendengar kesaksian Bapak, saya yakin, tahukah Bapak, setelah suami saya menurunkan Bapak, kemudian berpisah, dia melanjutkan perjalanan dan mobilnya terjadi kecelakaan yang fatal sehingga merenggut jiwa dari suaminya. Dia berkata, oh puji Tuhan, doa saya bertahun-tahun ternyata dikabulkan oleh Tuhan. Walaupun saya tidak tahu, tapi sekarang saya yakin suami saya sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu moral dari cerita ini. Yang pertama, kalau doa saudara belum dijawab oleh Tuhan, jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu pilih kasih dan lain sebagainya. Saya ingin sampaikan kepada saudara, apakah Tuhan harus memberitahu kepada saudara jawaban doa saudara? Tuhan itu tidak bisa didikte oleh siapapun. Dia punya cara sendiri bagaimana dia menolong menjawab doa kita. Doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Coba terserah dia. Karena dia yang punya semuanya, saudara. Dia yang menentukan nafas hidup kita. Dia semua yang menentukan. Dia juga yang membuat cara bagaimanapun. Dan saudara tidak diberitahu caranya. Tetapi cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Doa saudara pasti didengar oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah terlalu terlambat menolong kita. Dia juga tidak terlalu cepat, saudara, menolong kita. Dia tahu waktu yang paling baik. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, He made everything beautiful in His time. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan. Amin. Yang percaya kita tepuk tangan yang beri buat Tuhan. Haleluya. Moral cerita yang kedua ini, saudara, bahwa kalau kita disuruh oleh Roh Kudus untuk bersaksi, jangan pernah menolak, saudara. Karena Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Amin. Kita tidak tahu, seperti tentara ini tidak mau. Tetapi lihatlah, Tuhan itu punya rencana. Dan rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangannya adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi saksi Tuhan. Itu perintah Tuhan supaya kita menyaksikan betapa hebat kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jadi, mengapa kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama, supaya mengubah karakter kita menjadi seperti Yesus Kristus. Karakter kita diubahkan menjadi lebih baik. Yang kedua, saudara, kita dipenuhi oleh Roh Kudus supaya kita menjadi saksi Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita penuh dengan Roh Kudus untuk apa? Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, penghiburan di dalam menjalani hidup yang serba sulit pada akhir zaman ini. 2 Timotius 3 ayat 1 berkata, In the last days, perilous times shall come.
ketahuilah pada hari-hari yang terakhir akan ada masa-masa yang sukar. Kehidupan akan semakin keras, tantangan semakin berat, dan kesulitan semakin meningkat, kejahatan semakin meningkat, saingan semakin ketat. Untuk itu kita perlu penuh dengan Roh Kudus. Yesaya 40 ayat 29 berkata, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan memberi semangat kepada yang tiada berdaya. Amin. Tuhan rindu supaya kita menjadi saksi Tuhan dan kita boleh melakukan yang terbaik. Karena Tuhan punya rencana. Kita diberi kekuatan dan penghiburan di dalam hidup di akhir zaman yang penuh dengan tantangan kesulitan ini. Kita membaca dalam Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang apa? Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu sementara? Tidak. Supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Nah, penolong yang lain itu, saudara, di dalam bahasa Yunani dipakai kata parakletos. Bahasa Inggris dipakai comforter. Bahasa Indonesianya itu pembela, penolong, penghibur, pendamping, penuntun, perantara, pembela kita. Itulah parakletos. Saudara, Tuhan akan memberikan penolong yang lain. Ketika Yesus naik ke surga, Dia berkata, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Lalu murid-murid loh, ditinggal. Yesus berkata, aku akan memberikan penolong yang lain. Dia pergi, kita tidak akan ditinggal yatim piatu, kata firman Tuhan. Tapi diberi penolong yang lain. Itulah parakletos. Parakletos ini terdiri dua kata. Para dan kletos, ya. Bukan bahasa Indonesia, para hadirin, bukan. Para dan kletos. Kata kerjanya itu kaleo, yang berarti seseorang yang dipanggil untuk mendampingi. Untuk mendampingi kita. Untuk memberi pertolongan kepada kita. Memberikan hal bimbingan, penghiburan dalam kesusahan. Dan dibela oleh Tuhan. Dia duduk di sebelah kanan Allah, berdoa buat kita. Dan menjadi pendoa syafaat buat kita, menjadi pengacara, ya, menjadi lawyer buat kita, menjadi pembela kita. Oh, luar biasa, saudara. Seharusnya kita bersyukur betapa ini satu janji yang luar biasa. Oleh karena itu kita tidak boleh menyepelekan Roh Kudus. Kita harus senantiasa melekat kepada Tuhan, hidup intim dengan Tuhan, supaya janjinya tergenapi dalam hidup kita. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah sampai kepada kesimpulan. Ya, tema kita hari ini adalah peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita sudah belajar dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Bagaimana murid-murid itu diubah oleh Tuhan karena peranan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, saudara, maka murid-murid akan senantiasa ketakutan, menjadi pecundang. Tapi puji Tuhan, setelah dipenuhi Roh Kudus, mereka menjadi pemenang. We are more than the conqueror. Kita lebih dari orang-orang yang menang. Amin. Gereja Tuhan di akhir zaman ini harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan. Sampai saat ini, Roh Kudus itu ada di tengah-tengah kita. Saudara, ketika di Kisah Para Rasul itu 120 murid semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Baru mereka menjadi orang yang radikal, militan, menjadi orang yang hebat, luar biasa, pemberani, saudara. Begitu juga dengan kita. Mari kita minta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Jangan sepelekan, jangan bilang, ya kalau saya dipenuhi Roh Kudus, ya kalau enggak apa-apa. Itu artinya orang tidak butuh, saudara. Kalau kita butuh, kita harus berdoa dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan hati, saudara, supaya kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sungguh sangat berperan dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus, saudara, kita tidak akan mampu bertahan, saudara, dengan kesulitan tantangan yang begitu banyak di akhir zaman ini. Mari kita sungguh-sungguh minta Roh Kudus. Saya katakan Roh Kudus sudah ada ketika di Kisah Para Rasul 2 itu Roh Kudus dicurahkan.
Saya tidak percaya kalau ada hamba Tuhan yang dikatakan papan atas, ada pencurahan Roh Kudus yang kedua, ada pencurahan Roh Kudus yang ketiga. No, saya nggak percaya. Saya hanya percaya pada yang pertama di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Roh Kudus sudah dicurahkan dan sampai saat ini masih ada di tengah-tengah kita. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh rindu minta dipenuhi oleh Roh Kudus saudara, maka Roh Kudus akan memenuhi hidup kita. Yang penting ada kesungguhan hati, ketulusan hati, bukan untuk yang lain, untuk gagah-gagahan, tidak. Tetapi untuk kita bisa bertahan dalam hidup yang serba sulit ini. Kita boleh berubah karakter kita menjadi lebih baik, menjadi sama seperti Yesus Kristus yang penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan belas kasihan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya mari kita sungguh-sungguh. Mungkin saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, tetapi seperti gelas itu saudara, ya. Kalau gelas itu tinggal separuh, itu artinya juga ada airnya, tapi belum penuh. Ya, kalau saudara minta dipenuhi, maka air dalam gelas itu akan meluber keluar. Nah, Roh Kudus itu yang membuat damai sejahtera, sukacita. Kalau ada Roh Kudus, kita sungguh-sungguh mengalami damai sejahtera, sukacita, semangat, sejahtera, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada hari Pentakosta ini, kita buat roh kita ini berkobar-kobar senantiasa. Ya, seperti Rasul Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 11, "Never flag in zeal, be a glow in your spirit, serve the Lord." Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tanpa Roh Kudus, kita akan adem ayem, saudara. Tidak ada gairah, tidak ada api Pentakosta dalam hidup kita. Tetapi selama kita, saudara, sungguh-sungguh penuh dengan Roh Kudus, kita akan bersemangat senantiasa. Karena api itu menghangatkan, api itu menghanguskan, api itu yang membuat kegerakan rohani dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, mari pada hari ini kita memperingati Pentakosta. Kobarkan semangat saudara, supaya kita menjadi orang Kristen yang militan. Mari kita minta sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga satu kali kita boleh berkenan kepada Tuhan. Mungkin saudara sudah dibaptis Roh Kudus, tetapi terus penuhi. Kalau kita hidup intim dengan Tuhan, tiap pagi kita mulai dengan praise and worship, memuji menyembah Tuhan, kita sungguh-sungguh penuh dengan Roh Kudus, maka hidup kita akan menjadi berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya pada hari Pentakosta ini Tuhan sudah menyiapkan seberapa banyak di antara saudara yang sungguh-sungguh rindu dipenuhi oleh Roh Kudus. Nanti kita akan berdoa supaya kita semua diurapi oleh Roh Kudus. Sebelumnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita ulangi. Tolong diklik, ya. Ya, mengapa kita harus penuh dengan Roh Kudus? Kita ulangi, masukkan dalam roh saudara, sehingga kita pulang dari tempat ini, kita semua boleh dikuatkan oleh Roh Kudus. Amin. Ya, tolong diklik. Ya, kita ulangi, saudara. Mengapa kita harus dipenuhi Roh Kudus? Yang pertama apa, saudara? Untuk mengubah karakter kita. Karakter kita yang buruk diubah, saudara, menjadi karakter Yesus Kristus. Yang kedua, supaya apa? Untuk menjadi saksi Tuhan, saudara. Dimanapun kita ada, mari kita meninggikan nama Yesus di tempat marketplace saudara. Mungkin saudara sebagai dokter, mungkin saudara sebagai pedagang, mungkin saudara berprofesi apa saja. Saudara bersaksilah tentang Yesus, supaya banyak orang mengenal nama Yesus. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita dipenuhi oleh Roh Kudus untuk apa? Memberi kekuatan, penghiburan di dalam menjalani hidup yang serba sulit di akhir zaman ini. Amin. Saya yakin dan percaya pada peringatan Pentakosta tahun ini, kita semua diubahkan oleh Tuhan. Tolong diklik, Cang.
Ya, mari kita bangkit beri. Selamat memperingati Hari Pentakosta 2022. Happy Pentecost Day.